Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Nah, saya ucapkan selamat tahun baru. Semoga apa yang dicita-citakan dan belum kesampaian di tahun 2021, mudah-mudahan akan kecapaian di tahun 2022. Mungkin saja ini malam tahun baru ya, jadi kegagalan yang lama itu bisa dilupakan atau menjadi pelajaran. Kali aja 2022 adalah tahunnya kalian mendapatkan nomor induk pegawai ya, dan juga mendapatkan gaji tetap dan nggak dipecat-pecat. Oke, teman-teman sekalian, senang sekali rasanya bisa eh, ngobrol bersama kalian ya. Dalam artian teman-teman bisa juga merespon ada yang ingin ditanyakan nantinya atau punya pendapat pribadi terhadap soal-soal yang kami berikan, boleh ya. Jadi ada keterbukaan di kita. Ya, mau berdebat silakan ya, tidak akan saya penjarakan. Ya, tidak akan saya laporkan ya. Kalian boleh berdebat cerdas dengan saya, boleh. Kenalkan, nama saya Wanda dan kita bakal membahas soal TKP. Dan kebetulan saya bukan yang ada di slide ya, teman-teman ya. Ini hanya foto yang saya ambil secara acak. Kebetulan ini abang saya nih. Ya, bukan juga ya. Ini ganteng banget ya. Bisa dibilang cantik banget. Oke, langsung saja. Seorang ASN itu tentu punya karakter ya, karakter nasional yang dimana setiap ASN wajib punya, harusnya begitu ya, secara di atas kertas harusnya begitu. Eh, dan Indonesia ini luar biasa ya, teorinya banyak banget, tetapi ketika prakteknya banyak mengecewakan. Tetapi itu hanya manusia biasa, tentu salah. Mudah-mudahan ya, mereka semua yang buat jahat mereka bakal pensiun cepat gitu kan, pensiun dini, dan kitalah yang menggantikan mereka. Dan kalau bisa di kita jangan korupsi lagi. Sama aja ya, kalau kita korupsi berarti sama aja meneruskan estafet kejelekan dari mereka. Nah, dengan TKP ini mudah-mudahan persepsi kita menjadi baik dan juga tersaring orang-orang yang jahat semoga tidak lulus TKP. Kan begitu ya. Jadi yang lulus TKP adalah orang-orang yang dibutuhkan negara untuk kemajuan. Poin-poinnya sudah pernah saya bahas di pertemuan pertama, yaitu pelayanan publik. Ya, semua tahu ya, pelayanan publik artinya ya kita ASN itu ya wajiblah menjadi pelayan umat, ya, pelayan masyarakat, dan pelayanan itu prima. Dalam artian layanan masyarakat, konsumen itu adalah nomor pertama. Pokoknya kepuasan mereka itu yang kita utamakan. Berikutnya ada sosial budaya ya, di mana kita mungkin setelah menjadi ASN, kita ditempatkan dimanapun, di kota, di desa, atau di tempat terpencil. Maka kita harus siap dengan segala kondisi, segala bentuk sosial budaya setempat yang mungkin terkadang berbeda dengan budaya di daerah kita lahir gitu ya. Sehingga kita harus bisa beradaptasi. Nah, berikutnya ada juga jejaring kerja. Ini gampang, teman-teman. Teman-teman yang sudah pernah magang di perusahaan tentu paham banget tentang jejaring kerja ya. Yang sudah honorer bertahun-tahun nggak lulus-lulus ya, ini juga paham jejaring kerja. Jejaring kerja adalah bagaimana cara kita menanggapi, berinteraksi, berkolaborasi dengan teman rekan kerja kita. Kemudian ada juga teknologi informasi, tentu paham juga ya teman-teman ya, bahwa makin hari seorang ASN itu dituntut untuk lebih melek intelektualnya, lebih kuat digitalnya, semoga tidak tertinggal dengan kaum milenial ya. Jadi makin hari makin canggih, mungkin ke depan karena ada metaverse ya, jadi ASN itu wajib punya akun metaverse sendiri ya.
Jadi harus update juga. Jadi tuntutan ASN itu wajib ikut teknologi. Tentu teknologi yang sifatnya memberi nilai positif dalam kinerja. Berikutnya ada juga profesionalisme. Ini penting banget ya. Ya, lebih kurangnya profesionalisme adalah kita mengutamakan tugas kita dan dia tentu di wewenang kita ya. Tentu kita melaksanakan tugas sesuai wewenang, mengutamakan tugas itu berhasil sesuai dengan visi dan misi perusahaan atau instansi di mana kita bertugas. Nah, terakhir adalah bab baru, yaitu anti radikalisme. Ini juga gampang. Pokoknya pilih saja hal-hal yang sifatnya positif di opsi jawaban, itu kemungkinan besar poinnya 4 atau 5. Jadi jangan pernah pilih yang aneh-aneh ya, pilih yang paling positif. Apakah yang kita pilih adalah mencerminkan diri kita sendiri? Ya tidak harus ya. Pilihlah yang paling baik, yang seperti malaikat, tetapi dilihat dulu kondisi di teks soalnya. Nanti dibaca soalnya cepat-cepat, ketemu ide ceritanya, langsung pilih jawaban yang paling baik sesuai konteks. Ya, oke, mungkin review singkat seperti ini supaya untuk memancing kembali ilmu-ilmu TKP yang sudah kita belajar di bimbel sebelumnya, ya, atau setelah membaca buku-buku CPNS sebelumnya. Mungkin kita ulang review sedikit saja. Nah, ke depan kita bakal bahas insya Allah 20 soal ya teman-teman ya. 20 soal. Malam ini kita bahas 20 soal yang sudah kami siapkan. Nanti kita telaah sama-sama. Nanti kita kalau bisa ya, di pertemuan kemarin kita fokus sama poin 5 doang. Nah, kali ini kita mainnya lebih kasar lagi. Kita harus tahu, bahkan poin 1 pun kita harus paham. Mana poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, dan poin 5. Kalau bisa semua poin kita hajar, ya. Jangan hanya poin 5-nya saja. Jadi kadang-kadang ketika kita merasa bingung dalam mencari jawaban, minimal kita hancurkan dulu, kita eliminasikan dulu soal-soal yang punya nilainya rendah, yaitu poin 1, poin 2, poin 3. Ya. Ayo, kalau soal nomor 1 ini, mana yang poin 1? Nomor 1, saya bacakan pelan-pelan ya. Kita mungkin selesai 20 soal ini, sudah gitu. Pada masa pandemi, ini termasuk kepada pelayanan publik. Pada masa pandemi, semua pelayanan publik harus sesuai dengan prokes. Salah satunya adalah menyediakan tempat cuci tangan dan semua orang wajib menggunakan masker. Anda adalah seorang teller bank. Karena adanya program dari pemerintah tentang bantuan masyarakat yang terdampak pandemi, maka hari ini bank tempat Anda bekerja mengalami penambahan jumlah nasabah. Nasabah itu konsumen ya. Akan tetapi, ada beberapa nasabah yang mengambil bantuan dan tidak mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Artinya ada konsumen yang bandel. Yang akan Anda lakukan adalah, tentu yang paling jelek apa? Ya, yang paling jelek itu, apa yang jelek? Oke, yang paling jelek adalah, banyak yang pilih D ya, B sama D. Oke, kalau kita nggak mau pilih, ya tentu yang poin 1 yang E, poin yang C juga tidak cocok untuk dipilih ya. Sebelum kita lihat kuncinya, kita bahas dulu. Kalau yang B, mengingatkan pelanggan untuk selalu mematuhi aturan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Itu yang B. Ya, jadi kita mengingatkan pelanggan kita. Satu tindakan, bagus nggak? Bagus. Kalau yang D, bekerja sama dengan Satpam untuk mengingatkan. Jadi ini ada kolaborasi dengan Satpam untuk mengingatkan setiap nasabah dalam mematuhi protokol kesehatan dan tidak memberikan pelayanan bagi nasabah yang masih melanggar. Ini lebih dari satu tindakan. Mana tindakan yang paling lengkap? Ya, tentu yang D ya. Sehingga yang B itu poinnya adalah 4 dan yang D poinnya 5. Paham ya, teman-teman ya? Kalau masih bingung,
ya boleh tanyakan. Ya, boleh di chat tanyakan. Oke, semoga paham. Kita pelan-pelan saja ya, karena kita rencananya ini live sampai jam 00.01. Sampai tahun baru ya. Wah, kita live sampai tahun depan. Iya, bukan setahun ya. Cuma beberapa jam doang. Enggak. Cuma 20 soal ya. Oke, next berikutnya. Soal nomor 2. Ini termasuk kepada soal jejaring kerja. Jejaring kerja hubungan kita dengan karyawan ya, dengan teman kerja kita. Oke, ayo langsung dibaca teman-teman yang cepat ya, dan kalau bisa pilihannya yang paling baik poin 5 terus, jangan sampai terpilih poin 4. Kita mau maksimal di tahun 2022. Katanya CPNS ada, dalam artian kalaupun ada formasinya sedikit, ya nggak mungkin PNS itu dibatalkan ya, nggak direkrut lagi, nggak mungkin. Ada P3K juga, berarti PNS juga ada kuotanya juga, hanya saja sangat sedikit. Artinya teman-teman harus bersaing. Poin teman-teman nggak boleh ya seperti dulu yang terbatas nilainya, ya, di tryout pun terbatas nilainya. Kali ini harus lebih maksimal. Kalau dibutuhkan 1 orang, ya udah di posisi itu 1 orang. Kalau bisa 1 orang itu ya kita, jangan orang lain. Ya, jangan ada kita mau di posisi kedua. Karena posisi kedua misalnya nggak diambil kitanya, tereliminasi ya, atau tidak lulus dalam perangkingan atau sebagainya. Pokoknya kita harus jawara di tahun 2022. Belajarnya dari sekarang. Ayo, apa jawabannya teman-teman? Udah sepakat semuanya pilih D ya? Luar biasa. Oke, kita baca pelan-pelan, siapa tahu ada yang masih bingung. Biasanya yang bingung dia diam saja ya, nggak mau jawab ya. Pokoknya dia adem ya tidur-tiduran lah ya. Biasanya begitu. Anda adalah mahasiswa di sebuah universitas terkenal di kota Anda. Suatu hari, dosen menugaskan kelas Anda untuk mendiskusikan dan mempresentasikan tugas kelompok di depan kelas. Saat kelompok yang lain mempresentasikan hasil tugas kelompoknya di depan kelas, tindakan yang Anda lakukan adalah, jadi ini bagaimana cara kita menghormati teman kita yang sedang melakukan presentasi, ya. Oke, jawabannya yang D. Langsung kita baca yang D, ya. Mendengarkan dan bertanya. Ayo kita baca yang A dulu ya. Ini langsung yang D, jelek banget ya. Nggak ada yang kita eliminasi ya. Nah, menyanggah jika materi yang mereka sampaikan keliru. Ya, itu poinnya masih bagus ya poinnya. Harusnya masih bagus. Membaca buku teks saja karena materi buku teks sudah pasti benar. Ini jelek ya. Menyerangnya, wah ini menyerangnya udah jelas jelek. Jadi kalau poin yang paling jelek adalah yang C ya. Yang C poinnya 1. Sedangkan kalau yang D baik, yang E mendengarkan sambil membandingkan dengan materi yang Anda miliki. Membandingkan juga sebenarnya sudah bagus ya, lebih bagus daripada yang lain. Berarti yang A sama B poinnya 2 dan 3 ya. Dan poin D sama E jelas ya. Jawabannya yang D. Yang D poinnya 5. Mantap sekali kalian. Nah, saya heran, kalau kalian bisa jawab benar, kenapa kalian nggak lulus kemarin? Ya, ada jawabannya nggak? Ada nggak yang jawab? Kurang nyogok orang, ya, kurang orang dalam. Wah, kalian kurang baca doa mungkin. Oke, ayo lagi. Nomor 3. Anda sebagai panitia pelaksana penilaian ujian akhir semester. Anda mempunyai rekan kerja sebagai tim penggandaan soal. Anda mempunyai tugas untuk mengumpulkan soal-soal dari guru mata pelajaran dan menyerahkan kepada tim penggandaan soal untuk diperbanyak. Setelah Anda selesai mengumpulkan semua soal-soal dari guru mata pelajaran, Anda menyerahkan dokumen soal tersebut kepada rekan Anda bagian penggandaan. Ini kopi soal ya. Penggandaan soal
Ketika sehari sebelum pelaksanaan ujian akhir semester, ternyata rekan kerja Anda masih belum memperbanyak soal-soal tersebut dikarenakan sakit. Maka sikap Anda, ini pada jawab C ya. Ya, teman-teman udah sering mengalami begitu ya. Kecewa gara-gara rekan kerja yang nggak kerja. Biasanya begitu ya, tugas kelompok memang kadang-kadang kacau. Oke, kalau yang A salah ya teman-teman ya, tanpa basa-basi saya akan langsung menggandakan soal karena waktunya sudah mepet. Ya, ini tanpa basa-basinya itu kalimat yang harus kita hindari sebagai jawaban ya. Tapi baik, kenapa baik? Karena walaupun A ini nampak ada tanda tanpa basa-basi, dia tetap baik. Misalnya teman-teman pilih A juga poinnya juga lumayan tinggi karena tugasnya selesai. Yang penting kan tugas selesai. Mau kalian kerjakan semuanya, tugas kelompok, tapi yang ngerjain satu orang. Nah, itu tetap sukses kegiatan itu ya. Artinya sukses dapat nilai semuanya. Karena pekerjaan itu selesai. Boleh ya. Kalau pilih yang A juga boleh. Nah, yang B mengabaikannya karena, nah ini mengabaikannya itu kalimat yang jahat. Jadi kita harus membuang kalimat yang jahat. Kalau kalimat yang jahat poinnya adalah 1. Ya teman-teman ya, nggak boleh jahat-jahat. Kemudian menghubungi ketua panitia dan meminta izin untuk membantu menggandakan soal. Nah ini berbahaya nih. Kita dikasih tugas malah sama ketua panitia kita suruh pekerjaan itu. Ini nggak ada akhlak ya. Oke, kalau yang C jelek ya. Jelek nggak? Oh, bagus ya. Menghubungi ketua panitia dan minta izin. Teman-teman jawab C semua ya. Saya baca ulang lagi. Saya yang error berarti ya. Menghubungi ketua panitia dan meminta izin untuk membantu. Siapa yang bantu nih? Oh, kita yang bantu ya. Oke, membantu menggandakan soal karena rekan kerja Anda sedang sakit. Oke, berarti kita yang bantu. Itu boleh ya. Jadi kita bantu, yang penting pekerjaan itu selesai ya. Boleh, boleh. Kalau yang D, meminta rekan kerja yang lain untuk membantu karena saya sudah melaksanakan. Jadi bukan kita yang mengambil tindakan ya. Ini juga kurang ya. Oke, poinnya 2. Kalau yang E, melaporkan kejadian itu kepada ketua panitia pelaksana ujian. Yang E juga bagus, hanya saja kita tidak melakukan tindakan. Yang E diam-diam hanya laporan, tetapi kita nggak mau ambil capek. Ya, poinnya 3. Mana poin terbaik? Tentu yang C ya. Oke, luar biasa. Soal nomor 4, ini ada yang sudah jawab. Jawabannya A atau D ya. Ada 2 perbedaan ya. Tentu teman-teman semuanya punya pemikiran ya. Teman-teman boleh tulis alasannya kenapa jawab A dan kenapa harus jawabannya D ya. Supaya kita bisa bertengkar. Enggak ya, supaya kita saling diskusi ya. Oke, diskusi sampai bertengkar. Oke, kita bahas ya pelan-pelan ya. Oke, mungkin di sini juga banyak teman-teman yang sudah kemarin gagal, bukan gagalnya di SKD ya, tetapi gagalnya mungkin di SKB-nya ya. Artinya nilai SKD-nya sudah sangat tinggi. Berarti teman-teman memang orang yang pinter ya, memang orang yang nggak bisa diremehkan. Tetapi naas saja di SKB ya. Cuman ya lagi-lagi tahun depan Anda harus ingat bahwa Anda bisa ke SKB gara-gara SKD-nya. Jadi SKD-nya wajib ditingkatkan lagi ya supaya lulus SKB-nya. Jangan sampai hebat di SKB sekarang, besoknya SKD-nya lemah, sama aja ya. Oke, ayo kita baca soal nomor 4. Anda merupakan staf tata usaha di suatu SMA negeri. Ada salah satu guru yang akan pensiun. Guru itu ya tentu di sekolah kita ya, namun belum mendapatkan SK pensiun, surat keterangan pensiun dari Dinas Pendidikan. Kemudian Anda mendapatkan kabar dari guru tersebut bahwa SK pensiunnya sudah berada di BKD. BKD apa ya? Mungkin badan tentang itulah ya. Sedangkan guru yang akan pensiun itu akan pensiun itu terus menanyakan SK pensiunnya kepada Anda. Maka sikap Anda adalah
Ya, kalau yang A gimana? Ini teman jawabnya yang A ya. Oke, kita buang dulu yang nggak mungkin ya. Kalau yang A coba kita perhatikan, meminta izin kepada kepala sekolah untuk pergi ke BKD provinsi mengambil SK pensiun milik guru yang akan pensiun di sekolah tersebut. Jadi, ketika guru itu minta atau menanyakan kepada kita mengenai surat yang dia maksud, lalu karena kita nggak punya, ya udah kita langsung saja, karena kita tahu ya di BKD itu ada suratnya, langsung kita minta izin ke kepala sekolah, Pak izin, saya mau ke BKD, mau protes. Ya, ini sebenarnya lebih ke bukan wewenang ya, terlalu baik ya. Tetapi nggak seperti itu, karena ketika dia ke BKD, di sana juga dia bukan siapa-siapa, karena bukan wewenang dia. Wewenang dia hanya sebagai staf tata usaha di SMA dia sendiri. Jadi kalau ada staf TU kita, ya tentu di situ aja power dia, sedangkan di BKD dia tidak punya power ya. Jadi perhatikan siapa dia. Kalau ini adalah mungkin presiden ya, ini nggak peduli dia mau staff ya, dia suruh aja staff atau siapapun kemanapun tetap ada power ya. Tetapi kalau seorang staff ya dia hanya hebat di SMA dia aja gitu. Kemudian kalau yang B, meminta maaf kepada guru yang akan pensiun tersebut karena tidak banyak hal yang bisa dilakukan. Meminta maaf berarti tidak membantu sama sekali ya. Ini juga bukan karakter pelayanan atau bagaimana membangun hubungan dengan, bisa dibilang pelayanan kepada, bukan pelayanan publik ya, tetapi lebih kepada bagaimana memberi bantuan yang harusnya yang bisa kita lakukan, karena juga itu merupakan rekan kerja juga, walaupun beda profesi. Yang satu jadi TU, yang satu jadi guru. Ya. Kalau B masih jelek ya, teman-teman ya. Kalau C, meminta kepada guru tersebut untuk mengurusnya sendiri, juga sama ya, tidak memberi solusi. Padahal dia bisa membantu atau dengan bahasa yang lebih baik ya, tanpa harus mengabaikan permintaan dari gurunya tersebut. Kemudian kalau yang D, memberikan pengertian kepada guru yang akan pensiun tersebut supaya sabar menunggu informasi selanjutnya dan terus berusaha menanyakan ke BKD provinsi. Kalau sebatas berusaha, ini yang nyuruh berusaha menanyakan ke siapa? Ke guru tersebut ya, suruh tanya aja langsung ke BKD provinsi kapan surat tersebut dikirim. Karena kita tahu bahwa surat itu ada di sana, kan begitu ya. Nah, dikirim ke Dinas Pendidikan. Kalau E, memberikan pengertian kepada guru yang akan pensiun tersebut supaya sabar. Boleh nih, yang E juga boleh, yang D juga boleh. Jawaban teman-teman, yang D lebih lengkap ya? Oke, yang jelek kita cek dulu ya. Yang jelek yang C, yang B poinnya 2. Kalau A poinnya berapa? Ya, mending E ya. Poin A adalah 3, yang E 4, dan D 5. Luar biasa. Sepakat ya teman-teman ya? Oke, ayo lagi. Oke. Next ya, nomor 5. Rita, ini masih bab jejaring kerja ya. Rita adalah karyawan. Suara saya masih kedengar ya teman-teman ya. Nanti kalau nggak dengar bilang ya, karena saya ngomong aja gitu ya. Kalian diam-diam baik ya, jangan ya, sampaikan. Karena memang virtual memang kadang-kadang membosankan ya, dengan lupa tekan tombol satu biji sehingga nggak kedengaran suaranya. Kira-kira begitu. Rita adalah karyawan pabrik makanan. Dia karyawan ya, ingat profesinya karyawan. Karyawan pabrik makanan yang bekerja di bidang ahli gizi. Atasannya menugaskan Rita dan timnya ke suatu, ini panjang banget ya soalnya ya. Bikin kita skip aja ya. Dan timnya ke suatu daerah terpencil untuk mengurangi tingkat gizi buruk. Tugas yang dibebankan kepada tim adalah mengurangi gizi buruk dengan meningkatkan kualitas makanan bergizi di wilayah tersebut. Makanan bergizi seimbang yang akan dikembangkan adalah makanan yang kaya akan karbohidrat, protein, dan mineral. Yang harus dilakukan Rita dengan timnya adalah
Oke. Ya, jawaban kalian apa, teman-teman? Yang A. Oke. Bagus ya. Yang A. Kita baca yang A. A mengajak seluruh warga. Ini kalau salah rame-rame kita bully rame-rame ya. Kalian kalau salah itu jangan rame-rame ya. Sebagian salah, sebagian benar. Jadi nampak kalian membaca. Ini kalau semuanya salah rame itu macam orang nyontek ya. Oke, kalian kalau nyontek, nyontek yang benar, jangan nyontek yang salah. Gimana tuh? A mengajak seluruh warga sekitar untuk berkumpul di mana tim membawa sampel, sampel itu hanya sebagian kecil, beberapa jenis makanan yang bisa dikembangkan di daerah tersebut sehingga masyarakat dapat memakan makanan bergizi dengan lebih mudah dan dengan harga yang terjangkau. Ini kalian jawaban apa nih? A sama C. Wah, iya C karena mendiskusikan dulu. Oke, C aja. Ada yang jawab D. Ini kacau nih. Begitu jumpa soalnya panjang-panjang, maka jawaban kalian cukup bervariasi. Ini kalian minta dibully ya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, ini udah mulai C gitu ya. Ada tipe-tipe ya. Waduh. Oke, Nabila bilangnya D. Oke, kalau salah kita bully bareng-bareng. Kalian sepakat apa nih? Ya, saya senang kalau kalian sepakat ya. Ini berubah-ubah terus ya. Oke, kita cek ya. Minimal kalau nggak ngerti ceritanya, baca ulang. Kalau bisa nggak usah sekali baca aja ya. Kalau yang A, bagus nggak yang A itu? Yang A bagus nggak poinnya? Nggak tahu ya, kita baca lagi. Kalau B, ini yang A ini lebih ke mana ya? Bagus sih, cuman apa ya? Atau kita baca dulu ya semuanya ya, biar saya pun connect dengan soal. Kalau B, mengajak seluruh warga sekitar untuk membantu meningkatkan kualitas pertanian sehingga akan mempermudah mendapatkan bahan makanan bergizi untuk mengurangi tingkat gizi buruk di daerah terpencil tersebut. Bagus sih, bagus ya. B lebih bagus daripada A ya enggak? Ya kan? Ya, kalau ini cuma sampel doang ya. Oke, kalau B lebih bagus ya. Karena membantu dari segi pertaniannya ya. Oke. Kalau yang C, teman-teman jawabnya apa? Katanya D. Oke. Aku milih D soalnya dia ngasih solusi. Begitu kata Teh Sisri ya. Teh Sisri nama sendiri atau nama orang? Ya. Oke. Yang C, mengajak seluruh warga sekitar berdiskusi terkait pengertian dan manfaat makanan bergizi seimbang sehingga masyarakat dapat beralih untuk menyiapkan makanan bergizi seimbang setiap harinya. Ini mengajak diskusi ya teman-teman ya, terkait pengertian dan manfaat. Artinya ada bimbingan gitu ya. Kalau D, mengajak seluruh warga sekitar untuk membantu menyediakan ketersediaan bahan makanan bergizi seimbang seperti menanam bahan pangan, mengelola hewan ternak yang sesuai dengan kondisi alam di daerah tersebut. Ya, yang D memberi solusi katanya. Oke. Nanti kita cek yang E, mengajak seluruh warga sekitar untuk meminta bantuan kepada pemerintah daerah sehingga subsidi bahan makanan yang bergizi menjadi lebih murah dan dapat meningkatkan kualitas gizi di daerah tersebut ya. Oke. Teman-teman sekalian, kita ini disuruh ngapain ke daerah itu? Si Rita itu disuruh ngapain? Rita dan tim disuruh ngapain? Dia ditugaskan untuk apa? Mengurangi gizi buruk dengan meningkatkan kualitas makanan. Siapa yang meningkatkan? Mereka, si Rita, ya, Rita and tim, ya. Jadi poinnya adalah si Rita itu karena dia ahli gizi, jadi dia yang bertugas untuk menyelamatkan masyarakat yang kemungkinan berdampak gizi buruk terhadap mereka. Jadi si Rita ini karena dia ahli gizi, dia yang berperan, ya. Jadi jangan lagi pilih berdiskusi, ya, tentang pengertian karena nggak usah didiskusikan lagi karena yang ahli tentang masalah gizi itu adalah si Rita. Dia yang paham tentang makanan mana yang mengandung karbohidrat, protein, dan juga mineral. Maka diskusi itu poin paling jelek.
ya. Maka poinnya adalah 1. Dan poin kedua adalah mengajak seluruh warga untuk demo pemerintah, ya. Ketika dia ke situ bukan untuk kasih ini, ya. Oke, kalau D kita syukuran virtual. Kacau nih, ya. Ya, jadi kalau 2 itu kalau protes ke pemerintah, kalian harus hindarilah minta bantuan pemerintah. Pokoknya hindari jawaban yang ngajak ribut sama pemerintah. Jangan, ya. Pemerintah lagi krisis, kita minta sama mereka, kita pula dimaki, ya. Oke. E bukan jawaban. Apalagi yang bukan jawaban? Ya, ini D, teman-teman. Oke, kita percepat, ya. Maka yang A itu yang 3, yang 4 iya. Benar, ya? Yang D adalah yang terbaik, ya. Mengajak seluruh warga untuk membantu menyediakan. Jadi ini ada juga hal yang harus dibicarakan, ada tindakan yang dilakukan oleh seorang ahli gizi, yaitu menyuruh mereka untuk menanam bahan pangan, ya, bagaimana mengelola hewan ternak, ya, semuanya itu diarahkan oleh seorang ahli kepada masyarakat awam yang belum paham. Jadi ada tindakan. Jadi D jawabannya karena tindakan, ya. Oke. Lagi, ya, nomor 5. Sosial budaya. Nah, sosial budaya lebih kepada apa? Lebih kepada bagaimana cara kita beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ada, ya. Kita harus siap dengan kondisi apapun. Medan terjal di depan mata itu kita harus siap, harus bisa kita beradaptasi. Itulah lebih kurangnya soal-soal yang berkaitan dengan sosial budaya, ya. Apakah kita harus menghadapi masyarakat yang ekstrim, ya, atau menghadapi bukan masyarakat, mungkin lingkungan yang sangat luar biasa, ya, luar biasa ekstrim juga, maka kita harus siap dengan kondisi apapun dan siap ditempatkan di lokasi manapun, ya, se-Indonesia. Begitu. Harus siap berpisah dengan calon mempelai kalian, ya. Dengan pasangan kalian harus siap, ya. Atau kalau sudah berkeluarga berarti harus bawa keluarga ke tempat baru setelah lulus PNS, ya. Siap ditempatkan di Kalimantan, ya. Dulunya nggak pernah berpikir ke sana, tiba-tiba diajak harus ke sana karena PNS baru misalnya. Maka harus siap dengan segala kondisi, mau geografis ataupun secara budaya, ya. Oke, apa jawaban nomor 6, teman-teman? Iya, mudah, ya. Oke. Apa nih? Ada jawaban E atau A? Ini kalian pilih yang mana, teman-teman? Ya. Oke. E, rata-rata E, ya. Oke. Nah, kita lihat. Oh, A, ya. Ada E, ada A. Ini kalian kalau disingkat jadi bagus tuh. E, A, E, A, gitu, ya. Oke. Perhatikan soalnya, pelan-pelan saja, ya. Teman-teman masih ada waktu, ya. Kita belajar sampai jam 00.00. Lalu kita ledakkan bom. Oke, ya. Oh, nggak boleh, radikal, ya. Oke. Sebagai mahasiswa di suatu perguruan tinggi, Anda dan teman satu tim melakukan observasi awal di suatu lokasi. Observasi kita ngecek, ya, kondisi bagaimana tempat yang ingin kita jadikan tempat KKN, kuliah kerja nyata. Ya. Di lokasi tersebut terdapat air terjun yang belum dimanfaatkan dengan baik. Akses ke tempat tersebut cukup sulit. Isi dalam laporan observasi tersebut. Anda akan mengupayakan apa? Oke, kita lihat bahwa air terjunnya ada, tetapi belum dimanfaatkan, nganggur, ya. Kasihan banget. Kemudian akses ke sana sulit atau terjal mungkin, ya, jalannya, ya. Nah, apa yang harus kita laporkan? Ada yang E, ada yang A, ya. Berarti yang apa nih? Menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat wisata untuk menambah pemasukan daerah. Artinya, ketika kita melihat ada air terjun yang nganggur, ya udah, kita jadikan itu sebagai laporan dan mudah-mudahan karena air terjun bisa jadi wahana wisata baru, maka itu menjadi pendapatan income untuk daerah tersebut, ya. Kalau B gimana? Mengusulkan untuk menutup, ya, aduh, nggak usah baca lagi, ya.
Kalau C, menanam pohon agar lokasi tersebut nggak ada urusan ya, menanam pohon karena kondisinya adalah ada air terjun sama akses jalan yang sulit. Ditanam pohon lagi ya, makin sulit. Kalau D, menjadikan air terjun sebagai sarana irigasi bagi masyarakat. Irigasi itu kan sesuai kebutuhan teman-teman ya. Irigasi kalau ada misalnya kebutuhan pertanian baru boleh, tetapi tidak dibicarakan bahwa masyarakat kekeringan atau kekurangan air ya, maka solusi irigasi bukan menjadi solusi. Yang E, membuat jalan agar pejalan kaki dapat dengan mudah menuju air terjun. Apa beda A sama E? Ada dua kasus. Yang pertama, air terjunnya tidak terpublish atau tidak termanfaatkan dengan baik. Dan kalau yang kedua adalah jalannya yang sulit, akses ke tempat itu yang sulit. Ya. Nah, kalau yang E, membuat jalan agar, ini kita lihat dulu jawaban yang salah dulu ya. Yang pasti salah apa? Ya, tiganya yang C. Nah, itu yang pasti salah ya. Oke, kita nggak akan pilih, ini kok dua ya poinnya. Sebentar. Saya kira yang E yang poinnya bagus ya. Membuat jalan agar pejalan kaki dapat dengan mudah menuju air terjun. Masalahnya begini teman-teman. Masalahnya adalah untuk apa ke air terjun kalau air terjunnya belum termanfaatkan. Gitu kan? Ya, belum jadi apa-apa nih. Air terjunnya masih air terjun yang berdiri sendiri ya, yang belum jadi objek wisata. Mungkin masih ada misteri horornya. Belum dibersihkan, belum jadi tempat wisata, belum layak untuk dikunjungi. Maka ngapain jalan ya? Yang paling penting adalah ya tentu air terjunnya dulu yang kita jadikan sebagai objek wisata ya. Oke, jelas ya. Maka ini yang poin 4 ternyata yang D bukan yang I ya. Menjadikan air terjun sebagai sarana ya lebih bagus ya daripada yang E karena posisinya air terjunnya masih nganggur. Ya, gitu dia. Jadi eh, beda kalau orang buat rumah ya. Kalau orang buat rumah dia buat jalan dulu ya, baru buat rumah. Iya, bukan begitu teorinya ya. Tapi air terjunnya dulu yang harus dijadikan sebagai objek wisata. Kemudian jalan adalah merupakan sarana menuju ke sana. Oke, semangat ya. Mudah nih soalnya karena pendek. Oke, lanjut soal nomor 7 masih dengan sosial budaya. Teman-teman yang mau tanya boleh. Ya, ini ada yang Kak Clarissa bilangnya kalau jalannya dulu kan mahasiswa nggak ngurusin jalan desa. Jalan desa ada badan desa ya. Ya, bukan begitu juga pemikirannya ya. Tetapi jalan juga merupakan hal yang bisa dilaporkan. Tetapi untuk apa jalan kalau tujuannya nggak ada? Kan begitu ya. Macam hubungan yang nggak ada tujuan ya. Mau kemanakan hubungan ini? Kan harus ada tujuan dulu ya. Tujuannya adalah pelaminan misalnya, maka ya jalan menujunya itu ya tinggal dibangun gitu. 7, gimana teman-teman? Ini ada yang tanya Kak Nurul nih, kalau akses nggak bisa wisatawan lewat mana Kak? Bukan itu maksudnya, bukan ketika bangun air terjunnya sudah wahana, udah bagus banget, lalu nggak dikasih jalan, bukan begitu ya Kak ya. Tetapi yang paling utama adalah yang dipromosikan bukan jalannya, tetapi air terjunnya. Tolong dong dimanfaatkan air terjunnya, jadikan dia objek wisata. Otomatis kalau kita jadikan sebuah tempat sebagai objek wisata, apakah pantai atau apapun, yang ya tentu bukan hanya pantainya saja dibangun, bukan hanya air terjunnya saja yang dibangun, tetapi jalan menuju ke sana juga dibangun, ya. Oke, lebih kurang begitulah ya. Kalau orang buat jalan begitu ya. Kenapa dibuat jalan? Karena ada tujuan, ya. Misalnya mau buat rumah, jadi tujuan buat jalan adalah rumahnya, bukan jalannya, ya. Oke. Next, 7 gimana teman-teman? Ya, ini pokoknya kalau kalian pengen berdebat boleh ya. Apalagi ini kan tahun baru ya tentu tahun berdebat. Enggak ya. Di masa pandemi COVID-19 ada himbauan dan ajakan dari pemerintah kepada masyarakat terutama ASN. Mudah-mudahan ASN itu kalian ya, untuk menerapkan protokol kesehatan dalam mencegah penularan virus corona. Sekarang udah ada varian baru ya. Pokoknya virusnya bertambah nanti. Ya, semoga aja virusnya itu jadi virus flu biasa aja ya. Kalau flu biasa gampang, orang batuk-batuk, flu biasa ya obatnya ya obat-obat yang mudah lah dicari. Ada namanya Omikron. Terserah namanya ya. Namanya makin hari makin aneh ya. Tapi
Semoga hilanglah pandemi. Semoga apa ya? Semoga kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, walaupun tentu tidak mungkin seperti dulu lagi. Sekarang kita udah nyaman dengan Zoom, ya pasti kita setelah pandemi juga masih senang juga menggunakan Zoom. Begitulah kira-kira perubahan yang terjadi ya. Oke, kontribusi, gara-gara ngomong Omikron salah langsung omongan saya ya. Kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut sebagai seorang ASN adalah, jadi teman-teman sebagai ASN, jangan coba-coba melawan pemerintah ya. Kalau mencoba melawan pemerintah, teman-teman jangan jadi ASN, jadi aja partai politik, ya tentu bisa mengkritik pemerintah. Pemerintah itu bukan saya mau mengatakan pemerintah yang sekarang ya, pemerintah secara umum. Siapapun pemerintahnya, kita ASN tidak boleh ikut andil dalam hal melawan kebijakan pemerintah ya. Kita ASN adalah orang yang taat sama pemerintah, dan tentu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan biasanya memang menguntungkan kita semua ya. Oke, kalau menjadi tukang kritik ya bagusnya apa ya? Jadi partai atau oposisi ya. Jangan jadi ASN. ASN itu dia netral ya. Dia itu modern, moderat ya. Semualah bahasa-bahasa itu yang kita sebenarnya menjalankan tugas kita masing-masing secara baik. Itu aja ya. Oke. Oke, langsung ya. Mana tadi? Oke, apa jawaban teman-teman semuanya? B ya? Oke, B. Oke, B apa jawabannya? Membiasakan menerapkan protokol. Kalau A apa? Memakai masker saat keluar rumah ketika ingat saja. Jadi bahasa-bahasa ingat saja itu bukan jawaban terbaik ya teman-teman ya. Ya, kemudian membiasakan menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada dengan selalu memakai masker, membawa hand sanitizer, lengkap banget nih, serta menjaga jarak dengan orang lain, terutama pada saat berada di luar rumah. Nggak usah baca lagi ya, jelas jawabannya yang B. Jadi poin-poinnya yang ini. Iya, sepakat ya? Oke, next berikutnya nomor 8. Anda tinggal serumah dengan kedua orang tua dan saudara perempuan. Orang tua dan saudara perempuan Anda. Di daerah tempat tinggal Anda, ini udah masuk ke sosial ya, di daerah tempat tinggal kita, ada pemilihan kepala daerah. Makanya namanya sosial budaya. Anda memiliki perbedaan pandangan politik dan pendapat, dukungan, dengan saudara Anda sehingga sering terjadi perdebatan yang membuat suasana rumah menjadi tidak nyaman. Oke. Jelas ya, kita saling berantem di rumah gara-gara beda pilihan ya. Oke. Apa yang harus kita lakukan? Sikap Anda, jawaban kalian yang C. Mencari cara supaya suasana rumah Anda kembali kondusif dan tetap nyaman walaupun berbeda pandangan politik. Jelas banget ya. Oke, kita percepat karena kita nanti bakal bahas soal yang lebih berat dari ini. Sepakat ya? Oke. 9. Masih dengan sosial budaya, Anda, ini udah saya record belum ya? Oh ya, udah ya. Hampir lupa. Anda bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit pemerintah. Saat pandemi COVID-19, sebenarnya bacanya COVID-19 ya. Oke, COVID-19, rumah sakit tempat Anda bekerja dijadikan sebagai rumah sakit rujukan untuk pasien COVID-19. Angka kasus COVID-19 di daerah Anda tergolong tinggi. Ini mungkin zaman dulu ya, zaman kemarin. Insya Allah sekarang udah mulai hilang. Alhamdulillah ya. Anda selalu merasa was-was ketika pulang dari kerja. Maka sikap Anda terhadap kondisi tersebut adalah jawabannya yang C. Selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada dan mengganti pakaian setelah tiba di rumah. Karena kebetulan beliau adalah seorang orang rumah sakit ya, orang yang kemungkinan besar terpapar langsung dengan yang mengalami corona. Lebih kurang begitu. Ya, ini jelas yang C. Ya, kita percepat. Oke. Nomor 10. Lebih panjang biasanya jawaban kalian kalau soalnya sudah panjang-panjang begini ya jadi bervariasi ya. Oke. Kita masuk ke soal
Tipikal Teknologi Informasi dan Komunikasi. TIK ya. Anda merupakan seorang guru di sekolah negeri di mana pengajar di sekolah tersebut didominasi oleh guru senior. Wow, ada guru senior. Berarti guru senior tuh guru yang tua ya. Ya, mungkin dia lebih lama di situ ya. Pada akhir tahun ajar, masing-masing wali kelas diminta untuk menyusun laporan hasil belajar siswa. Seluruh wali kelas pun menyusun laporan hasil belajar dan mencetaknya sesuai prosedur yang sudah disampaikan tim kurikulum. Namun, prosedur ini menghabiskan waktu lama untuk menyelesaikannya. Di sisi lain, Anda mengetahui bahwa dari laporan hasil belajar yang sudah diisi, dapat secara otomatis dicetak sehingga dapat terselesaikan lebih cepat. Jadi Anda tahu bahwa ada cara lebih hebat ya yang bisa lebih hebat atau lebih efisien ya untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Tetapi Anda di posisi ini bukan senior ya, jadi tidak bisa langsung aneh-aneh. Itu Anda harus paham posisinya. Anda ini bukan senior, Anda itu junior berarti ya, orang yang baru ya, baru masuk, baru bergabung dalam instansi ini. Jadi teman-teman harus paham posisi. Jangan sampai walaupun senioritas itu tidak menjadi sebuah apa ya, benda yang tidak ada syarat ya, kita senior, kita junior, kan harusnya tidak ada perbedaan. Tetapi di dalam pelaksanaannya tentu menghormati orang tua dan seterusnya, ya mengertilah teman-teman ya. Oke. Maka apa jawabannya nih? Ya, mulai bervariasi ya antara B sama C. Wah, saya senang nih. Begitu ada B sama C. Nah, kita buka saja. Kalau yang A, menyampaikan informasi ini kepada langsung percepat boleh? B sama C ya? Oke, kita buka. Semoga B dan C-nya itu adalah B sama C, semoga nggak terpilih. Iya. C-nya 4 ya. Coba, kenapa C-nya 4? Ya. C komplit katanya. Tapi C-nya 4. Ya, berarti kita harus berdebat nih. Nah, boleh bisa jadi jawaban ini salah ya teman-teman ya. Karena memang ya TKP itu kan mengandung multi tafsir ya, tidak eksak ya. Mungkin kalau kita lagi bahas tes intelijensia umum itu jawabannya itu pasti. Tetapi ini ada apa ya? Ada hal yang bisa menyebabkan dia tidak komplit ya, tidak apa ya? Tidak, mungkin teman-teman mengatakan itu baik, tetapi bagi orang lain itu tidak baik. Tetapi kita harus kembali kepada karakter nasional. Dan biasanya dalam menjawab soal TKP, yang lebih komplit itu lebih baik nilainya, yang lebih lengkap ya. Oke, kita lihat B sama C apa bedanya. Kalau yang B menyampaikan secara personal, berarti apa yang dia tahu tadi, si manusia tadi yang dia punya solusi baru, tetapi dia sampaikan secara personal kepada siapa? Kepada ketua yayasan bahwa Anda mengetahui cara yang lebih cepat untuk menyelesaikan laporan hasil belajar siswa sehingga Anda tidak merasa canggung kepada tim kurikulum. Kalau C, meminta maaf kepada tim kurikulum bahwa Anda menyelesaikan laporan hasil belajar siswa tidak sesuai dengan prosedur yang sudah disampaikan dan berharap agar tim kurikulum dapat merevisi prosedur tersebut. Nah, ada dua hal nih. Kita menyerang kemana? Kita punya solusi baru, tetapi kita menyerang kemana? Posisi kita harus paham. Kita adalah seorang junior, bukan senior. Maka ada baiknya kita sampaikan secara terpisah dari orang-orang lain bahwa kita punya ide, kemana kita sampaikan? Kepada ketua yayasan. Secara personal, tidak boleh disampaikan di hadapan senior. Karena bisa jadi kita pula kena imbas daripada senioritas itu ya. Jadi harus pinter dalam memberikan nasihat. Ini kan lebih kepada nasihat. Kita kalau menasihati orang lain jangan nasihati di khalayak umum. Memberi nasihat atau menjelaskan kekurangan orang di khalayak ramai itu bukan memberi nasihat. Itu adalah sebuah penghinaan. Tetapi kalau kita sayang sama seorang, maka kita sampaikan kekurangan dia secara personal ya. B lebih bijak. Begitu. Sepakat ya, teman-teman ya? Ini coba kita lihat yang dari calon ASN. Ya.
4 kurang tepat karena perlu diskusi kepada orang yang di atas kita, bukan langsung mengaplikasikan sendiri. Iya, ini langsung action ya. Nah, bisa jadi yang kita action itu benar karena memang kondisinya kan ini soalnya tentang TIK ya, artinya memang ada aplikasi tools gitu ya yang menyebabkan pekerjaan yang harusnya dikerjakan 1 jam ternyata selesai dalam waktu 5 menit misalnya. Maka yang dilakukan itu benar, hanya saja dalam kapasitas instansi prosedural kita harus menerapkan konsep apa ya, karena kita berada di bawah instansi ya, tidak bisa langsung action ya. Ya, ini lebih kepada sikap intrapreneur ya, bukan entrepreneur. Kalau entrepreneur kita bisa bertindak sesuka hati, layaknya pebisnis. Tetapi intrapreneur ketika kita mau bergerak harus sesuai prosedural ya, tidak boleh main langsung hajar ya. Walaupun tahu ini ada cara cepat baru cari di YouTube gitu ya, nggak boleh langsung hajar, menyalahi aturan atau diskusi yang sudah disepakati. Karena bukan hanya kita saja, ada orang lain ya. Di instansi itu ada orang lain. Oke, teman-teman yang sudah pernah magang, ya saya bilang magang saja ya. Kalau bilang honor nanti sakit hati. Iya, jadi yang sudah pernah magang di instansi pasti paham betul akan kondisi ini ya. Lanjut nomor 11, apa jawabannya? Anda mengetahui ada kejanggalan dari sistem aplikasi yang ada di kantor Anda, tetapi Anda tidak tahu detailnya, sehingga sulit menjelaskan kepada rekan Anda jika ada kesalahan sistem. Jika tidak segera ditangani, maka akan terjadi kebocoran data. Artinya ada sesuatu yang nggak boleh dibiarkan, yang dapat mengakibatkan informasi perusahaan tersebar luas. Rahasia perusahaan bakal bocor, ya. Sikap Anda adalah, ya tentu harus ada tindakan. Nggak boleh teman-teman pilih yang tidak ada tindakan. Misalnya diam saja ya, itu pilihan yang jelek. Misalnya A sama E, itu jelas-jelas jelek banget. Pokoknya dia diam sajalah, nggak mau peduli, nggak mau cinta sama instansi. Itu jawaban yang tidak boleh teman-teman pilih, karena poinnya pasti dikit banget. Ya, jadi apa jawabannya? Ya, teman-teman pilihnya B sama D. Wah, ada kenapa B sama D? Ya. Kita buka 3 ya, semoga B sama D nggak buka. Ini karena macet, makanya udah buka banyak-banyak nih. Oke. B sama D, iya, pas banget ya. Teman-teman emang jago dalam memilih ya. Oke. Oke. Karena B dia nggak tahu, makanya tanya dulu, kata Kak Wahyu. Oke, B ralat. Waduh, ini ada main ralat-ralatan ya. Oke. Nah, sekarang kita cek mana dulu, D atau B dulu kita cek. Kita cek yang B, boleh ya. Menanyakan kepada teman Anda yang lebih mengerti. Artinya karena kita tadi ceritanya tidak begitu tahu secara detail tentang kesalahan apa atau sistem itu bagaimana, maka kita tanyakan kepada yang lebih ahli, yang lebih mengerti. Kemudian mengingatkan teman Anda, karena kita sudah menanyakan kepada tim yang ahli, kemudian mengingatkan kepada teman Anda agar lebih berhati-hati dan melaporkan ke atasan. Berarti ada 3 tindakan. Pertama, tanya kepada ahli. Kedua, ingatkan teman untuk lebih hati-hati, jangan sampai bocor, ya, jangan sampai gegabah, ya. Dan ketiga adalah melaporkan kejadian kepada atasan. Ada 3 action yang dilakukan. Kalau yang D, memberitahukan kepada atasan tentang apa yang Anda temukan. Ini hanya 1 action. Maka mana yang paling baik? Ya, jelas yang D ya, luar biasa. Oke, harusnya teman-teman yang lulus tahun ini ya. Ini kenapa nggak lulus nih? Aduh, mungkin teman-teman Allah siapkan tahun ini 2022 adalah tahunnya teman-teman untuk berada di atau mungkin hikmahnya supaya kita bertemu ya. Mungkin kalau tidak ada momen kalian gagal, ya tentu kita nggak akan saling ngobrol seperti malam tahun baru ini. Ya, kita jumpa di tahun baru ya. So sweet banget. Ya. Oke. Next 12 tentang TIK juga ya. Ini sudah jam berapa nih? 20.34. Oke. Insya Allah selesai nggak sampai jam 9 ya. Saya takut teman-teman persiapan kembang api ya. Maksudnya persiapan kembang api mau jualan ya untuk dana tahun depan. Oke.
Pandemi COVID-19 mengharuskan siswa dan guru melakukan kegiatan belajar mengajar secara online. Ini soal yang mudah karena kita paham ceritanya. Ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Anda sebagai guru yang akan pensiun, ingat kita nih ya, kita guru sebagai orang yang akan pensiun. Artinya kita guru yang tua ya, dan merasa kesulitan untuk belajar aplikasi-aplikasi pembelajaran jarak jauh. Namun, mata pelajaran yang Anda ajarkan termasuk mata pelajaran yang cukup sulit, sehingga lebih banyak memerlukan tatap muka, langsung ya, atau dengan cara video conference. Ya, ngerti lah, ini Zoom ya, Zoom atau apa, Google Meet ya. Maka sikap Anda adalah C, wah langsung C ya, benar nggak C? Tetap mempelajari, ya bagus ya, jadi kita nggak boleh menolak, walaupun kita sudah tua, mau dipanggil sama malaikat maut, tetap yang namanya teknologi, kita harus mau mempelajarinya. Ya, siapa tahu di pensiun nanti bisa buka IG baru ya. Oke, IG ketika pensiun ya. Oke, dulu nggak sempat mungkin ya. Oke, apa jawaban kalian? Udah sepakat ya? Jawabannya C. Saya buka ya, teman-teman ya. Kalau salah kita bully ya, kita buka semuanya. Oke, iya ya. Luar biasa ya. Tepuk tangan untuk kalian sendiri. Oke, bagus sekali ya. Tetap mempelajari cara mengoperasikan aplikasi-aplikasi. Padahal udah tua loh ya. Tetap kita harus pilih yang ginian ya. Jarak jauh karena itu salah satu kebutuhan Anda untuk melaksanakan pembelajaran ya. Oke, pokoknya teman-teman harus jawab yang paling mendukung teknologi. Next, berikutnya 13. Anda merupakan seorang guru yang kurang 3 bulan lagi akan pensiun. Sama aja ya, sama-sama tua nih. 3 bulan lagi pensiun. Ini umurnya di atas berapa nih? 50-an. Iya, OTW alam lain ya. Pada saat akan mengisi rapor di akhir semester, Dinas meminta agar seluruh sekolah menggunakan aplikasi e-raport, raport elektronik ya, untuk memudahkan orang tua siswa melihat hasil belajar anaknya tanpa datang ke sekolah, sedangkan Anda termasuk orang yang kesulitan ketika dihadapkan dengan ya teknologi dan komunikasi. Intinya kalau soal TIK gampang banget, pasti ada manusia di dalam cerita itu dan dia sangat bodoh IT. Kita kalau bilang bodoh bakal di-ban nggak sama YouTube ya? Nggak ya, bisa ya. Orang bodoh ya bodoh ya, lawannya cerdas ya bodoh. Begitulah kira-kira bahasa saya. Oke, aman ya? Apa jawaban teman-teman? Wah, oke. Kita buka. Karena nggak ada beda pendapat. Tik katanya. Oke. Iya, ya. Luar biasa. Yang lain yang nggak paham, tanya ya. Teman-teman, ini ada yang bilang padahal dia cuma niru orang doang. Yang nggak paham boleh langsung, maka saya bakal jelaskan. Pokoknya teman-teman harus menerima teknologi. Menerima kebijakan tersebut dengan lapang dada dan belajar bagaimana caranya dengan untuk memasukkan nilai ke e-raport, walaupun umurnya OTW pensiun ya. Next, berikutnya 14. Ya, udah masuk bab baru ya, profesionalisme. Oke. Ayo, Anda adalah seseorang dengan kemampuan biasa saja. Ini B aja ya. Salah satu keinginan orang tua Anda adalah melihat Anda menjadi PNS ya, bukan hanya orang tua, tetapi adik, kakak, rekan, semuanya. Bukan, kalau rekan nggak tentu ya. Ya, keluarga Anda lah yang paling betul-betul ikhlas pengen Anda menjadi PNS. Sedangkan rekan Anda bisa jadi saingan. Sebelumnya Anda sudah gagal tes CPNS sebanyak 3 kali. Wah, naas banget hidupnya ya. Pada pembukaan tes CPNS tahun ini, seseorang menawari Anda menggunakan jasa joki dan suap kepada pejabat. Wah, ini ide bagus untuk teman-teman sekalian. Anda mengetahui bahwa orang tua Anda cukup mampu, sultan nih, untuk membayar uang yang diminta tersebut. Ya kalau sultan ngapain ASN ya, mending usaha mobil mewah ya. Oke. Sikap Anda apa nih teman-teman? Pilihnya pasti kacau nanti. Iya, D katanya. Dia apa? Menolak. Entah iya menolak. Saya nggak percaya dengan hati nurani kalian ya. Oke. Kalau coba kita baca yang A. Menolaknya ya karena takut nanti terbongkar. Wah, ini menolaknya sudah bagus, tapi takut nanti terbongkar. Itu yang nggak boleh ya. Oke, kalau nggak kebongkar aman sebenarnya.
dan tidak jadi lolos. Ya, seperti kejadian kemarin ya, terbongkar padahal dia OTW lolos padahal ya. Kasihan banget dia. Bahkan dibully. Saya merasa yang repost-repost tentang namanya ya, yang itu aduh ini kena mental dia mungkin ya. Itu saya kasihan sama dia. Pada posisi itu saya merasa sedih ya. Ya, ya kita manusia kan. Kita dibully habis-habisan, udah nggak lolos, dibully lagi. Wah, ini sedih banget dia. Oke lah, semoga dia tenang ya. Kalau B, meminta pertimbangan orang tua dan pihak-pihak yang lebih berpengalaman, ya ini enggak juga ya. Menerima tawaran, harusnya C ya. Karena persaingan ketat dan kesempatan lolos sangat kecil. Ini kalau misalnya teman-teman pilih C, bagus banget sebenarnya. Ya, tapi kalau kalian pilih D, ya udah, nggak apa-apa. Saya pun nggak bisa maksa kan. Menolaknya dengan tegas karena Anda ingin diterima dengan cara yang resmi walaupun persaingan sangat ketat dan sudah berkali-kali gagal. Ini yang gentleman ya. Pokoknya saya harus lolos dengan cara resmi, saya makan uang halal sepanjang hidup. Ya, gitu ya. OTW surga nih. Kalau E, mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi sebelum mencoba dengan cara seperti itu jika tidak lolos di tahun ini. Pokoknya ke tahun 2022 caranya masih cara formal ya, tidak mau macam-macam, tapi kalau gagal juga 2024 udah main ginian. Iya, jangan juga ya, kasihan ya. Nggak boleh begitu, tetap konsisten cari yang halal ya, yang berkah lah. Oke, kita buka saja. Oke, pasti yang C ya. Oh enggak, yang D. Oke. Next berikutnya nomor 15. Ada yang bilang stay halal ya. Ya, dia waktu lulus PNS halal ya, tetapi di dalamnya nanti udah mulai korupsi. Itu sama aja ya, sama aja kacau ya. Oke. 15. Anda bekerja sebagai manajer HRD di suatu perusahaan. HRD tahu ya, Human Research Development, itu PSDM ya, sumber daya manusia lah kalau di tempat kita. Suatu hari diadakan rekrutmen karyawan dan salah satu keponakan, wah ini jangan macam-macam kalian, ini keponakan manajer, wah ya ikut mendaftar. Saat sedang sesi wawancara, ini lagi wawancara nih, ini yang diwawancarai anak keponakan manajer nih ya, wah manajer kita nih. Lalu manajer menelpon Anda untuk meloloskan keponakannya dalam wawancara kerja. Apa yang Anda akan lakukan? Ya, mungkin manajer langsung bilang, tolong loloskan. Kalau karirnya mau diselamatkan. Nah, ayo, apa teman-teman pilihannya? Yang C, tetap C ya, tetap mewawancarai peserta tes sesuai prosedur dan meloloskan peserta yang sesuai kualifikasi ya. Gimana pun harus tetap adil. Memang kita bukan munafik ya. Memang kalau kita pilih soal ini yang paling bagus ya. Nanti ketika aslinya gimana? Ya, semuanya tergantung iman dan takwa ya. Ya, kalau saya pribadi, kalau mereka menyogok saya 500.000, 5 juta, 50 juta, saya tetap ya tidak akan menerimanya. Ya, berbeda cerita kalau 5 miliar ya. Wah, nanti saya isi khorah dulu. Oke ya, kita buka saja, pasti jawabannya yang C ya. Oke, pasti sih. Iya, yang C. Luar biasa. Next, 16. Ayo, ini biasanya kalau soalnya sudah panjang, kalian sudah error ya. Anda seorang apoteker. Apoteker itu yang bekerja di rumah sakit atau apotik ya, yang kasih obat atau yang membuat obat. Mungkin apoteker juga namanya. Di suatu puskesmas ya, daerah tempat tinggal Anda. Anda memiliki obat pribadi. Ingat ini obat pribadi ya, karena kita profesional, jadi nggak boleh mencampurkan kebutuhan kebutuhan pribadi, nggak boleh dilibatkan dalam kegiatan industri atau kegiatan bisnis atau kegiatan pekerjaan. Teman-teman harus bisa memisahkan mana hal pribadi, mana pekerjaan, ya. Harus profesional. Anda memiliki obat pribadi dari penyakit asma Anda. Kita mengidap penyakit asma, lalu kita punya obat untuk penanganan asma kita. Dan obat itu selalu Anda bawa kemana-mana. Artinya kita selalu siap sedia kapanpun, karena mungkin penyakit asma kita bisa saja kambuh di mana saja. Kan kita nggak tahu ya. Suatu hari ada pasien yang memberikan resep obat setelah diperiksa di puskesmas.
obat yang tertulis pada resep itu adalah obat asma, ya. Dan pada saat itu stok obat yang tertulis pada resep masih habis dan belum dikirim dari Dinas Kesehatan. Jenis obat yang tertulis pada resep itu hampir sama, walaupun nggak sama ya, hampir sama dengan obat pribadi milik Anda. Jadi obat yang direncanakan dikasih untuk dia itu mirip-mirip kapasitasnya dengan punya kita, ya. Lebih kurangnya beda merek mungkin, tapi kegunaannya sama, yaitu penyakit asma. Nah, maka apa yang Anda lakukan? Ada yang bilang A, ada yang bilang C. Berarti kita keep A atau C. Ingat, ini kita harus pisahkan mana punya pribadi, mana punya perusahaan. Ya. Kalau pribadi, gimana? Kasih ke orang nggak kalau aslinya? Teman-teman, coba pilih secara hati nurani. Oke, kita harus profesional ya. Kecuali dia manusia itu, obat kita boleh nggak kasih ke dia? Kalau menurut saya pribadi, sebelum saya baca ABCD opsi jawaban ini, maka kalau dia kebetulan nggak langsung pingsan di situ, saya nggak akan kasih obat saya ya. Tapi kalau dia udah sekarat ya, sakaratul maut di situ di depan kita, ya kita harus kasih lah ya. Mungkin kita bisa sempat habis ini cari obat lagi di tempat lain untuk persediaan kita. Jadi kalau darurat boleh kasih ya. Itu lebih kurang begitu intinya. Teman-teman jawabannya apa? A ya. Oke, kita buka ya. Oke. Jawabannya yang A sama, oh ada A semua nih. Iya, A sama C. Kita buka dulu sedikit. Iya, yang salah. Oke. Mana nih jawabannya? Iya, A sama C benar ya. Kalau C apa? Mengkonsultasikan kepada dokter yang memberikan resep bahwa obat yang diresepkan masih belum dikirimkan oleh Dinas Kesehatan agar dokter mengambil alternatif keputusan. Oke, kita kayak protes ke dokter ya. Ini belum ada, coba cari resep lain, bisa nggak? Gitu. Kalau A, meminta pasien tersebut menunggu dan menginformasikan kepada dokter yang memberikan resep bahwa obat yang diresepkan masih belum dikirim oleh Dinas Kesehatan agar dokter mengambil tindakan lain. Ya, jadi apa beda A sama C? Ya, ini lebih kepada lebih komplit mana, ya. Kalau yang C hanya satu tindakan kita, yaitu langsung OTW dokter. Kalau yang A, dua pelayanan kita. Dokter plus pasien. Ke pasien kita bilang untuk menunggu karena stoknya kita nggak punya, gitu kan. Lalu kita bilang juga ke dokter bahwa resepnya lagi kosong, begitu. Jadi ada dua tindakan. Jelas, yang paling poin terbaik yang iya, yang A ya. Luar biasa. Next, berikutnya. Ini lama-lama kalian jadi apoteker ya. Anda adalah seorang, wah ini sudah masuk ke anti radikalisme. Kita bakal bahas ya lebih kurang 4 soal lagi. Semoga teman-teman masih ada waktu. Ada waktu nggak? Atau jalan-jalan ke luar kota nggak ya? Untuk menikmati kembang api yang meletup. Anda adalah seorang pemimpin di wilayah tempat tinggal Anda. Ingat, kita sebagai pemimpin ya. Ini ada yang bilang stay in home. Oke, stay at home boleh. Di Mars ini Kak, ngapain di Mars ya? Oke, di Mars nggak merayakan ulang tahun kali ini karena ulang tahun di Mars lama katanya. Ya, bukan setahun sekali ya. Oke. Ayo baca soal lagi. Terus jawab ya. Tetap fokus ya. Oke, saya mau ngedate sama TKP. Wah, ini calon-calon yang lulus begini dia ya, belajar di waktu orang lagi foya-foya ya. Luar biasa. Nanti kita setelah lulus baru foya-foya. Boleh gitu? Sepakat ya. Kalau lulus, sombong ketika lulus itu nggak apa-apa. Teman-teman mau sombong setelah pengumuman SKB dan pengumuman 100% jadi PNS itu nggak apa-apa. Saya ikhlaskan ya, karena cocok. Sombong ketika saatnya. Ya, sekarang kalian sombong itu kebangetan ya. Suatu hari, salah satu pemuda dari suku asli di daerah Anda diancam, ya ini ada ancaman ya, radikal banget nih, diancam oleh beberapa pemuda dari suku pendatang. Jadi ada dua suku saling bertengkar. Karena jumlahnya banyak, maka pemuda dari suku asli terpaksa mengalah. Mendengar hal tersebut, para pemuda suku asli merasa tidak terima dan membuat perhitungan pada pemuda suku pendatang. Konflik tersebut menyebabkan beberapa rumah suku pendatang terbakar. Wow, sangat radikal. Ini yang radikal ya. Teman-teman harus paham mana radikal. Jangan kalian orang ceramah di tempat
ibadah kalian bilang radikal ya, mereka cuma ceramah. Ini yang bakar-bakar, ini yang betul-betul radikal ya. Jadi kalau kalian mau lihat orang yang suka ngomong-ngomong kasar, kalian harus lihat dia pernah membakar rumah siapa aja supaya bisa dicap radikal ya. Dulu seingat saya, ini seingat saya pula lagi ya, masa penjajahan ya, zaman Belanda ya. Jadi yang dulu pemberontak yang kita bilang hari ini adalah pahlawan, Belanda bilang mereka itu radikal. Jadi radikal versi siapa ya? Jadi kita harus benar-benar melihat apakah benar-benar radikal atau lagi memprotes atau mengkritik ya, begitu. Tapi teman-teman ASN jangan mengkritik berlebihan karena nanti berbahaya bagi posisi teman-teman sekalian ya. Oke. Langsung, jika konflik tersebut dibiarkan, maka akan merusak persatuan dan kesatuan. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, sikap Anda. Ya, sikap Anda adalah apa jawaban teman-teman? Ada yang tanya rekonsiliasi itu apa? Oh, ya, rekonsiliasi itu mana soalnya? Oh, yang dia mengadakan rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu gini, kalau bahasa saya kita dudukkan. Kalau ada dua manusia, dua suku saling bertengkar, maka kita cari solusinya. Jadi rekonsiliasi itu kayak mencari apa ya, jalan keluar lah, entah musyawarah ya, entah apa yang bisa menyebabkan mereka berdua untuk berdamai. Itu tujuannya ya, supaya melahirkan perjanjian damai atau MOU untuk mereka ya. Jadi rekonsiliasi itu usaha kita untuk menyatukan dua belah pihak yang saling bertengkar. Begitu kira-kira. Apa jawabannya? Yang E katanya. Ada yang D, ada yang E. Oke. Ya, kita baca dulu ya teman-teman ya, karena ini anti radikalisme agak menarik kalau kita bahas agak lebih detail. Kalau yang A gimana? Menumbuh kembangkan toleransi antar suku di daerah tersebut. A bagus nggak? Bagus dong. Ya, kenapa nggak ada yang jawab yang A? Ya, ini kalau kalian jawab yang A, pokoknya ke teman-teman jawabnya ada toleransi, udah itu poinnya pasti bagus ya. Oke. Kok nggak ada jawab yang A ya? Bagus loh, toleransi kan bagus ya. Kalau yang B, memberikan wejangan kepada kedua suku. Wejangan itu nasihat ya, akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Bagus nggak? Radikalisme. Bagus ya, tetapi lebih kepada ya kalau wejangan orang bertengkar mati-matian, wejangan doang nasihat nggak didengar lah ya. Jadi lebih daripada wejangan. Wejangan itu hanya sebatas nasihat loh teman-teman ya. Jadi tidak menyelesaikan permasalahan. Misalnya ada konflik sekarang misalnya Indonesia atau ya pemerintah dengan ada pemberontakan di Papua Merdeka misalnya, maka tidak bisa dikasih wejangan ya, dimakan peluru kita ya. Kita kasih, hei kalian yang lagi bertengkar di hutan, ayo berdamai. Nggak bisa ya teman-teman, wejangan itu hanya sebatas penyampaian kepada orang yang sedang tidak berseteru boleh, tetapi kalau yang lagi bertengkar, apalagi melibatkan kelompok besar, yaitu suku ya, maka wejangan belum jadi solusi terbaik ya, masih lemah banget. Kalau C, memberikan vonis, vonis itu hukuman ya atau keputusan terhadap kedua suku sehingga mereka sadar akan pentingnya hidup dalam keberagaman. Vonis ya, ini C ini tidak nyambung sih, cepat kali memberi vonis ya. Kalau D, mengadakan rekonsiliasi antara kedua suku yang berseteru, artinya lagi mereka bertengkar, kita cari pemecahan masalah. Macam-macam, rekonsiliasi lebih kuat daripada wejangan. Kalau E, menghubungi aparat setempat. Nah, ini melibatkan aparat untuk apa ya? Jadi kalau misalnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, dia begini teman-teman, jangan cepat sekali melaporkan kepada kepolisian. Sekarang kan banyak tuh, kita salah ngomong, misal saya sekarang salah ngomong ya, lalu dilaporkan, ini langsung laporannya ke aparat setempat. Padahal dalam tata hukum negara juga ada namanya kekeluargaan. Kenapa semua masalah itu misalnya pencemaran nama baik ya, kenapa nggak dilakukan langkah awal adalah sistem kekeluargaan ya, kenapa harus levelnya langsung tinggi yaitu melalui aparat setempat. Bayangkan kalau setiap orang punya masalah semuanya melapor ke aparat setempat, masalah cekcok suami istri laporannya aparat setempat, anak berantem, adik sama kakak berantem aparat setempat.
maka mereka bakal menerima laporan yang beribu-ribu laporan ya. Tentu tidak demikian. Tentu yang berat-berat nanti baru kalau sudah tidak ada solusi maka aparat baru bertugas ya. Nah, jadi jangan cepat sekali dalam pilihan memberi langsung melaporkan aparat setempat. Kalau teman-teman lagi di bandara misalnya ada masalah, bukan polisi yang kalian hubungi, tetapi petugas dulu. Jadi levelnya itu meningkat teman-teman sesuai dengan tempat ya. Ya mungkin kalau di kampung maka kepala desanya dulu yang dihubungi atau ketua lorongnya, RT-nya gitu kan. Jadi ada tahapan. Nanti pada akhirnya adalah aparat setempat. Aparat itu lembaga tertinggi negara teman-teman untuk menyelesaikan masalah keamanan. Kalau ada musuh dari luar namanya TNI, kalau musuh dari dalam atau ya sejelas kriminal itu masih kategori kepolisian. Kan begitu alur berpikirnya ya. Jadi jawaban E itu bukan jawaban terbaik. Sehingga kita buka. Kalau E poinnya 2, teman-teman. Ya. Nah, mana yang paling bijak nih? Yang D katanya. Oke, tentu kalau yang D masih kurang ya, yaitu 3, yang iya ya, berarti yang iya, yang A tadi ya. Oh, yang D. Iya, jawabannya yang D. Mengadakan rekonsiliasi ya. Rekonsiliasi itu lebih kuat daripada wejangan. Oke. Next berikutnya, nomor 18. Oh, ini kata Kak Dayah nih ya. Tapi Kak itu udah parah banget sampai rumah terbakar, jadi harus dihubungi aparat setempat. Gitu nggak sih gitu ya? Kata Kak Dayah. Ya, kata Kak Umi sepemikiran, karena udah ada rumah yang terbakar, jadi levelnya harus tinggi, harus aparat ya. Sebenarnya sebenarnya yang paling penting itu adalah bukan aparatnya ya, bukan menangkap. Bayangkan kalau datang aparat lalu menangkap 2 suku, penuhlah penjara ya. 2 suku di penjara di satu malam ya. Yang di penjaranya itu 2 suku loh. 2 suku semua di penjara, semua yang terlibat penjara semua. Ya tentu enggak, pasti yang dipenjarakan perwakilan ya, yang paling bandel dipenjarakan. Jadi level ini teman-teman karena kebiasaan nonton TV kalau ada apa-apa langsung aparat ya. Tapi sebenarnya karena itu yang terjadi di realita ya. Tetapi yang kalau apa namanya, kalau dari catatan hukum ya, tentu negara sebenarnya tidak ingin memenjarakan rakyatnya. Jadi kalau ada hal yang bisa diselesaikan tanpa melibatkan kepolisian ya, dari segi ini dalam hal keamanan ya, apalagi melibatkan tentara ya dalam hal pertahanan, maka ini sangat bagus kalau seandainya tidak melibatkan mereka ya di level pertama. Itu yang harus digarisbawahi ya. Di level pertama harus dengan kekeluargaan atau kondisi setempat. Jadi tidak boleh begitu ada apa-apa langsung laporannya langsung ke atas ya. Oke, jadi ada jenjangnya. Kalau teman-teman nanti pilih jawaban itu jangan langsung mengarahkan ke aparat ya, tetapi upayakan pilihan jawaban yang mereka menunjuk kepada arah perdamaian ya. Begitulah lebih kurangnya. Kalau aparat itu jelek biasanya pilihan di opsi jawaban gitu. Walaupun aslinya kita bakal lapor juga ya. Jangan kan itu tingkat ada apa gitu ya langsung kepolisian begitu ya. Bahkan ketua lurahnya itu nggak dilibatkan lagi kalau sekarang. Mainnya main lapor-lapor aja. Langsung kepolisian karena udah berkawan baik dengan kepolisian. Mungkin begitu ya. Jadi ada apa-apa ya anaknya jatuh dari tangga ya dilapor kepolisian juga ya. Oke. Next, 18 apa jawaban teman-teman? D ya. Oke, sepakat D semuanya? Iya, ini tentang radikalisme ya. Jika Anda diposisikan seorang pimpinan di sebuah kampus, langkah awal yang Anda lakukan untuk memerangi paham radikalisme. Ingat nih langkah awal ya. Langkah awal. Ingat biasanya di soal itu yang mereka tegaskan itu adalah lebih ke langkah awal ya. Walaupun kehidupan nyata kadang-kadang nggak nyambung. Masa seperti tadi, ini rumah udah terbakar, masa pilihannya yang paling bijak adalah tidak melaporkan? Iya, karena tujuannya itu adalah
untuk mendamaikan, ya, lebih kepada solusi. Nanti kalau ada polisi juga, polisi sebenarnya tugasnya mengamankan, ya. Tetapi yang paling bijak adalah seandainya bisa diselesaikan kisruh itu. Misalnya dulu yang pernah berhasil damai Aceh, ya, waktu itu dengan gerakan Aceh Merdekanya, dan itu berhasil diamankan, didamaikan dengan perjanjian, tidak lagi terjadi, tidak menjadi lagi daerah operasi militer misalnya. Maka itu sangat bijak, ya. Dan waktu itu yang dilibatkan bukan polisi, ya, bahkan mungkin waktu itu karena mungkin parah banget kondisinya, ya polisi pun, tentara pun turun untuk menyelesaikan, tapi nggak selesai juga, saling berperang, ya, dan tidak ada titik temunya bertahun-tahun. Maka yang mendamaikan adalah orang luar malah, yaitu orang-orang di luar negeri, ya mungkin Finlandia, ya, atau apa, yang mendamaikan kisruh tersebut. Jadi rekonsiliasi yang dimaksud itu bukan hanya sebatas tingkat lurah, ya, tetapi lebih kepada orang yang mampu mendamaikan dua belah pihak. Itu lebih penting daripada peran aparat yang kita cintai, begitu. Oke, 18 jelas ya D jawabannya, ya. Oke, saya percepat boleh? Boleh, ya? Nggak usah jelaskan lagi, ya. Oke, benar ya jawabannya yang D. Gampang. Oke. Next berikutnya 19. Anda mempunyai rekan satu divisi. Oh ya, teman-teman yang ingin bimbingan, ya, amanah admin, boleh menghubungi WA admin, ya. WA-nya nggak ada saya tertaran di sini, nanti lihat aja di brosur untuk bimbingan bulan Januari, ya. Jadi yang mau belajar, mempersiapkan diri dari sekarang, ya silakan, ya. Oke. Anda mempunyai rekan satu divisi yang baru dibentuk oleh kantor. Anda sudah sangat akrab dengan rekan kerja tersebut, meskipun baru beberapa hari kenal. Pada suatu ketika, rekan Anda bercerita bahwa ia pernah terlibat dalam organisasi terlarang yang berupaya merongrong Pancasila. Namun, ia sekarang sudah tidak terlibat lagi karena menyadari berbahayanya organisasi tersebut. Sikap Anda adalah, ya, apa jawabannya? Ada yang B, ada yang E. Wah, ayo kita cek. Kenapa ada dua opsi jawaban, ya? Gimana? B sama E. Kita buka, ya. Kita buka dulu. Oke, semoga nggak kena B sama E, ya. Iya, ya, pas banget, ya. Nggak kena B sama E, ya. Iya. Apa jawaban kalian? Banyak yang bilang B. Wah, ya. Kita cek yang B sama E. B. Mengajak diskusi tentang Pancasila dan merangkul rekan kerja tersebut supaya tidak terjerumus kembali dalam organisasi terlarang. Kalau E. Mendengarkan dengan baik ceritanya, baik juga, ya, dan tidak menceritakan ke rekan kerja lain karena itu merupakan aib. Iya, aib juga. Tetapi lebih kepada B, kita lebih bersikap ngerangkul. Itu kan masa lalu dia, ya. Jadi kita sekarang mencoba untuk membuat dia bersama kita, merangkul kita, dan mudah-mudahan dia tidak kembali lagi ke organisasi yang merongrong Pancasila, ya. Oke, tapi kalau dia berasal dari organisasi yang mendukung Pancasila, ya bagus, begitu. Oke, next, ya, luar biasa. Jadi jawabannya adalah yang B. Kalau yang E 4, yang B adalah 5. Luar biasa. Terakhir, nomor 20. Nah, setelah ini kita bubar, ya. Nah, teman-teman yang mau merayakan ulang tahun, silakan. Ulang tahun pula, ya. Merayakan tahun baru, silakan. Yang mau di rumah aja, silakan, ya. Rayakan secara virtual aja, ya. Hemat ekonomi, ya. Oke, kalau saya pribadi tidak merayakan, biasanya jam segitu saya sudah tidur, ya. Jadi nggak masalah lagi. Oke. Anda baru saja menonton video Presiden Joko Widodo menyoroti sejumlah ancaman di ruang digital, mulai dari penyebaran hoax hingga radikalisme berbasis digital. Presiden meminta publik mengisi ruang digital dengan konten yang positif. Sebagai ASN, sikap Anda apa jawabannya? B, ya, lebih mawas diri dan turut membantu mengedukasi masyarakat untuk mewaspadai radikalisme berbasis digital dan mengisi. Ini komplit banget, ya, yang B, ya. Kita buka aja, ya.
Oke, kita buka dulu. Iya ya, luar biasa teman-teman. Luar biasa. Ya, B ya teman-teman ya. Ya, memang yang paling lengkap itu yang poinnya paling maksimal. Luar biasa. Nah, ada pertanyaan? Ya. Oke, kalau tidak ada, nah saya ucapkan terima kasih. Semoga malamnya berbahagia dan besoknya sudah bisa bersiap lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Sampai jumpa di tahun berikutnya, 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.